Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan atas taufik darinya kita bisa melanjutkan kajian di sore hari ini, kajian tafsir Ibnu Katsir. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang sudah mengusahakan akan hidayah buat umatnya, dan kita alhamdulillah termasuk yang bisa mendapatkan hidayah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Balad ya. Dan kita sudah sampai ke pembahasan tafsir yang mulai dari ayat 11 hingga ayat ke-20. Namun kita belum selesai dalam membahas tafsirnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dari halaman ke-76 ya, tentang tafsir ini. Silakan diperhatikan. Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad ya. Beliau membawakan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang beliau bawakan sanadnya sampai kepada Maula Ali Zubair an Sa'id ibni Marjanah ya. Sampai kepada Maula Ali Zubair dari Sa'id bin Marjanah. Bahwa beliau mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bi kulli irbin ay udwin minha irban minhu minan nar. Siapa yang memerdekakan budak mukmin atau budak yang beriman, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota darinya, anggota tubuhnya itu dari neraka ya. Setiap orang yang memerdekakan budak, maka Allah pun akan memerdekakan setiap anggota tubuh dia dari api neraka. Kemudian hatta innahu la yu'tiku bil yadil yada wa bil rijli rijla wa bil farjil farjana. Sampai sesungguhnya ketika dia memerdekakan tangan budak, maka Allah pun akan memerdekakan tangannya dia dari api neraka. Kemudian ketika dia memerdekakan kaki budak tadi, Allah akan memerdekakan untuknya kaki dari api neraka. Dan ketika dia memerdekakan farjnya budak tadi, maka dia pun akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka farjnya. Kemudian Ali bin Al-Husain dia berkata, ketika mendengar hadis ini dia berkata, apakah engkau mendengar dari Abu Hurairah? Kata Sa'id tadi, benar. Kemudian Ali bin Husain langsung afrahu hilmanahu atau beliau memanggil anak-anak yang diasuh olehnya, kemudian suruh memanggilnya.
Kemudian ketika dia berdiri di antara kedua tangannya ya. Jadi Ali bin Husain ini punya seorang hilman ya, atau punya anak yang diasuh. Nah, kemudian dia disuruh oleh Ali bin Al Husain ini untuk memanggil Mutarrif. Kemudian setelah Mutarrif di hadapannya, Ali bin Al Husain ini berkata, idhab fa anta hurrun liwajhillah. Ya, pergilah kalian, atau pergilah kamu, karena kamu sudah merdeka ya dengan ya jaminan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ya dengan ikhlas ya. Dan itu beliau lakukan. Nah, kemudian juga beliau di riwayat lain ya, Ali bin Husain yang beliau beliau bebaskan ya. Jadi anna hadzal ghulam, bahwa anak yang beliau bebaskan itu ternyata Ali bin Al Husain Zainal Abidin ya. Namanya Ali bin Husain Zainal Abidin ya, nama tadi ya yang dibebaskan oleh Ali bin Husain ya. Kemudian ya di dalam riwayat lain dari Abi Najih bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Abu Najih, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin a'taqa rajulan musliman fa innallaha ja'ilun wafau kulla azmin min idhamihi muharraran minan nar. Kata Nabi SAW, siapa saja seorang muslim yang membebaskan muslim lainnya, maka sesungguhnya Allah ya telah menjadikan wafa itu telah menjadikan jaminan untuk setiap tulang dari tulang-tulangnya, jaminan terbebas dari api neraka ya. Jadi Allah yang menjamin. Siapa yang memerdekakan budak ya, maka Allah akan menjadikan jaminan untuk setiap tulang dari tulang-tulangnya terbebas juga dari api neraka. Wa ayyumam ra'atin muslimah ya, wa ayyumam ra'atin a'taqat imra'atan muslimah fa innallaha ja'ilu wafa'a kulli azmin min idhamiha minan nar. Dan siapa saja seorang perempuan muslimah yang membebaskan perempuan muslimah lainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya juga menjadi jaminan untuk setiap tulang dari tulang-tulangnya dia terbebas dari api neraka. Nah, juga dalam riwayat lain yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di bawahnya bahwasanya beliau membawakan sanad sampai kepada Murrah ya, atau ya Katsir bin Murrah dari Amr bin Absah ya, dari Amr bin Absah. Nah, bahwasanya ya dia telah disampaikan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan liyuzkarallahu fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, ini sudah sering dengar mungkin ya. Siapa yang membangun masjid yang digunakan untuk berzikir di dalamnya kepada Allah, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatahu min jahannam. Siapa yang membebaskan seorang muslim ya, seorang jiwa muslim, maka jaminannya dia akan terbebas dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa rambutnya menua dalam Islam, maksudnya digunakan untuk perjuangan Islam ya, rambutnya memutih
digunakan untuk perjuangan Islam, maka baginya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya. Siapa yang rambutnya hingga memutih dia gunakan untuk perjuangan Islam, maka baginya cahaya, ya, rambut itu akan bercahaya di hari kiamat. Nah, kemudian di riwayat lain, ya, di riwayat lain Imam Ahmad juga berkata, beliau membawakan ya sanadnya sampai kepada Amr bin Abbasah juga, ya, Amr bin Absah tadi, bahwa ya Amr bin Absah ini minta diceritakan atau dibacakan hadis yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Nah, jadi Surahbil bin Sims itu salah seorang perawinya, itu dia berkata kepada Amr bin Absah, minta dibacakan hadis yang tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan sedikit pun. Kemudian Amr bin Absah ini membacakan atau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan kanat fikakahu minan nar udwan bi udwin. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang memerdekakan ya hamba yang beriman, maka jaminannya adalah dia akan terbebas dari api neraka, setiap anggota dengan anggotanya, ya. Setiap anggota badan budak tadi dengan anggota badan yang memerdekakannya. Ya, dari sebelumnya dijelaskan bahwasanya tangannya, ya, ketika dia membebaskan satu jiwa kan berarti dia memiliki tangan. Maka tangannya yang dibebaskan olehnya, Allah jamin akan dibebaskan tangannya dari api neraka. Kemudian dia membebaskan kaki si budak tadi, maka Allah jamin akan dibebaskan kakinya dari api neraka. Dan seperti itu, setiap anggota badan yang dia berhasil bebaskan, berhasil merdekakan, maka Allah pun akan ya membebaskan dia dari api neraka. Wa man syaba syibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa saja yang rambutnya memutih karena digunakan untuk di jalan Allah, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Ya, jadi dia itu benar-benar untuk apa? Untuk diperjuangkan di jalan Allah, hidupnya, umurnya sampai uban di rambutnya itu memutih. Kemudian waman roma bisa min fabalagha fa asaba aw akhta'a kana kamu'tiki raqabatin min bani Ismail. Siapa yang melempar anak panahnya, kemudian dia mengenai ataupun tidak mengenai, maka sesungguhnya dia seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Bani Ismail atau dari keturunannya Ismail alaihissalam. Ya, dari keturunan Ismail alaihissalam. Ya, jadi maksudnya yang melempar panahnya itu dia berperang di jalan Allah, ya. Dia berperang di jalan Allah, kemudian dia memanah, ya. Panah yang dilempar baik kena ataupun tidak, maka ya seolah-olah dia telah memerdekakan seorang budak dari anak keturunannya Ismail alaihissalam. Nah, ya, kemudian ya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada juga ya riwayat dari jalur yang lain, ya. Dari jalur yang lain masih dari riwayatnya Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Ahmad membawakan sanadnya sampai kepada Abi Umamah dari Amr bin Absah. Ya, ya, jadi perawi akhirnya itu Amr bin Absah juga, tapi jalurnya dari Abu Umamah. Nah, ya, bahwa qala As-Sulami, Sulami berkata, saya berkata kepadanya, kepada Amr bin Absah, saya berkata kepadanya, ya ceritakan atau berikan kepada saya sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, yang tidak ada pengurangan dan tidak ada hal yang diragukan atau waham. Ya, engkau, ya, qala samituhu yaqul, ya, dia berkata, aku mendengarnya berkata, man wulida
lahu salasa auladin fil Islam famatu qabla an yablughal hins adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Ya, siapa yang dilahirkan atau dilahirkan untuknya 3 anak dalam Islam, kemudian mereka meninggal dalam keadaan tersebut, ya, sampai mereka sudah yablughul hins, ya, sampai qoblaan yablughul hins, sebelum masa baliknya, masih belum mendapatkan beban syariat, ya. Jadi siapa yang memiliki 3 anak dalam Islam, ya, melahirkan 3 anak dalam Islam, kemudian mereka semua meninggal sebelum balik, maka Allah akan apa? Kata beliau, Allah akan masukkannya ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang rambut ubannya menua di jalan Allah, maka baginya cahaya di hari kiamat. Nah, wa man rama bisa min fi sabilillah balagha bihil adu asaba aw akhta'a kana lahu itqu raqabah. Siapa yang melempar anak panahnya di jalan Allah dan dia mengenai musuh ataupun tidak, maka dia seolah-olah seperti memerdekakan seorang budak, ya. Kemudian waman a'taqa raqabah, siapa yang membebaskan budak mukminah yang beriman, budak yang beriman, karena budak kan ada yang beriman, ada yang enggak. Ya, siapa yang membebaskan budak beriman, a'taqallahu bikulli udwin minhu minan nar. Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak tadi yang dibebaskan dari api neraka. Jadi seperti apa? Jaminannya itu sama, ya. Setiap anggota yang dia merdekakan dari budak tadi, maka yang memerdekakan tuannya ini akan dimerdekakan atau akan dibebaskan juga dari api neraka setiap anggota yang pernah dibebaskan atau dimerdekakan. Waman anfaqa zawjaini fi sabilillah fa inna lil jannati thamaniyata abwab yudkhiluhu Allahu min ayyi babin syaa minha. Siapa yang memberikan nafkah kepada zawjaini, kepada 2 orang istrinya di jalan Allah, maka sesungguhnya dia memiliki surga, atau dia bisa masuk ke dalam surga yang 8 lewat pintu, dia bisa masuk ke dalam surga itu lewat pintu, dari pintu mana saja yang ia kehendaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan nafkah kepada dua istrinya, maka sesungguhnya surga memiliki 8 pintu. 8 pintu ini bisa dimasuki olehnya dari pintu mana saja yang dia kehendaki, ya. Nah, kemudian di riwayat lain dari Abu Dawud, beliau membawakan riwayat ini sampai kepada Rasulullah, ya, dengan sanadnya sampai kepada sahabat, ya. Katanya saya mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kami pernah datang kepada Rasulullah SAW, fi sahibin lana qad aujaba yakni an-nar bil qatli faqala, ya. Kami pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seorang teman kami atau seorang saudara kami yang dia itu sudah terkena hukuman dengan akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena pembunuhan. Ya, jadi memang kalau membunuh orang dengan sengaja, membunuh orang dengan sengaja,
tanpa ada hak apapun padanya, maka dia akan terancam ya. Akan terancam masuk ke dalam neraka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya di sini ada sahabat yang mengatakan demikian ya. Jadi ada saudara kami ya, dia sudah terancam, sudah ya wajib baginya itu neraka. Kenapa? Karena membunuh jiwa yang tanpa dosa. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "A'tiku anhu yu'tikullahu bi kulli 'udwin minhu udwan minan nar." Kata Nabi, bebaskanlah atau merdekakanlah darinya, maka Allah pun akan memerdekakan setiap anggota darinya, anggotamu dari api neraka. Nah, jadi sesuai balasan ya, dia memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakannya dari api neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Imam Ahmad, ya, beliau membawakan riwayat ini sampai ke Uqbah bin Amir al-Juhani, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimah fahuwa fida'uhu minan nar." Kata Nabi, siapa yang membebaskan, siapa yang memerdekakan ya, siapa yang memerdekakan budak muslim ya, seorang budak muslim, maka ya bahwa Nabi menjamin dia dari neraka, atau jaminannya untuknya terbebas dari neraka. Juga dalam riwayat lain juga ya, masih dari Uqbah bin Amir juga di riwayat yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda juga, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan fayyafikakuhu minan nar." Siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin atau muslim, maka ya dia akan dibebaskan dari api neraka. Nah, juga dalam riwayat yang lain ya, karena riwayatnya sangat banyak ya, dari Imam Ahmad juga. Nah, sekarang dari sahabat Al-Barra bin Azib, bahwa dia berkata, "Ja'a A'rabiyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Jadi pernah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami suatu amal yang memasukkannya ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alah." Ya. Kata Nabi, jika lain ya, sekiranya atau jika engkau memendekkan khutbah, maka engkau telah berpaling dari masalah. Maksudnya tidak mendapat masalah. Ya. Jadi memang dalam khutbah Jum'ah itu ya, sunnahnya memang ya pendek ya, memang pendek, termasuk ya khutbah Jumat itu disunahkan pendek. Jadi nggak harus panjang, malah justru termasuk yang diperintahkan Nabi adalah memendekkan khutbah. Kemudian selain itu, atik an-nasama wa fukkar raqabah. Ya, bebaskan atau merdekakan jiwa dan bebaskan budak. Merdekakan jiwa dan bebaskan budak. Kemudian ketika mendengar itu, ya orang Arab Badui tadi berkata, "Ya Rasulullah, awalaysata biwahidah, bukankah keduanya itu satu makna?" Maksudnya memerdekakan jiwa dan maksudnya ya memerdekakan jiwa dan ya memerdekakan budak itu bukannya satu makna, kata orang tadi. Kata Nabi, "La, bukan. Inna itqan nasama antan farida bi'idkiha." Ya. Kata Nabi, bukan, itu tidak satu makna. Kenapa? Karena sesungguhnya memerdekakan jiwa itu engkau ya menyendiri dengan atau engkau sendiri membebaskannya dari ya, engkau membebaskan jiwamu sendiri ya dari api neraka misalnya. Wa fakkar raqaba an tu'ina fi itkiha. Sedangkan
ya memerdekakan budak itu engkau membantu dalam pembebasannya. Jadi yang pertama itu merdekakan jiwamu sendiri. Yang kedua baru memerdekakan orang lain dengan membantunya menebusnya atau memerdekakannya. Wal minhatu al waquf, ya. Dan ya minha itu adalah al waquf wal fai'u ala dzirrahimi al zalim, ya. Dan al fai ya. Fai itu memberikan, ya, pemberian kepada saudara yang serahim yang zalim. Fa in lam tutik dzalika fa'atimul ja'i, dan jika kalian tidak bisa melakukan itu maka berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Wasqidh dham'an, dan berilah minum kepada orang yang haus. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan perintahkanlah untuk berbuat baik dan laranglah dari perbuatan mungkar. Fa in lam tutik dzalika fakuffa lisanaka illa minal khair, dan jika kamu tidak mampu juga maka tahanlah lisanmu kecuali dari perkataan baik, ya. Tahanlah lisanmu untuk tidak berbicara kecuali dalam, ya, perkataan yang baik. Nah. Kemudian waqaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di ayat berikutnya, au it'amu fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan fi yaumin dzi masghobah, pada hari yang sangat membutuhkan, ya, sangat kelaparan. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengartikan dzi masghobah dzi majaah, ya, pada hari yang sangat lapar, ya, sangat lapar. Ya, kemudian bukan cuma Ibnu Abbas, bahwa Ikrimah, Mujahid, dan Dhahak dan Qatadah selainnya juga berkata bahwa di masghobah itu artinya wasya'bu huwal ju', as-saghabu huwal ju', bahwa maknanya saghab, masghobah itu saghab, ya. Masghobah adalah al-ju', maknanya itu lapar. Kemudian Ibrahim An-Nakhi berkata, fi yaumit ta'amu fihi azizun. Ya, maksudnya memberi makan pada hari yang sangat kelaparan, ya. Kata Ibrahim An-Nakhi, fi yaumin dzi masghobah, artinya fi yaumit ta'am fi azizun, pada hari di mana makanan itu menjadi barang sangat berharga, ya, sangat diperlukan, sangat berharga. Kemudian Qatadah berkata, fi yaumin mushtaha fihi ta'am, ya, arti fi yaumin dzi masghobah artinya pada hari di mana makanan itu sangat diinginkan, sangat dielu-elukan, ya, sangat diinginkan. Jadi susah, ya, mendapatkan makanan pada saat itu susah. Nah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatiman dza makrobah. Nah. At'im mithla hadzal yaum yatiman dza makrobah, maksudnya kepada orang yatim juga berikanlah makanan seperti hari yang di mana anak-anak yatim itu dza makrobah, ya, memiliki korobah minhu, ya, memiliki ikatan dza korobah, memiliki ikatan kerabat dengannya. Jadi berikanlah makan kepada mereka anak-anak yatim yang memiliki ikatan kekerabatan. Kemudian Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Hasan, Dhahak, dan Sudi, beliau juga mengatakan demikian. Ya, seperti ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman bin Amir. Bisa nggak, ya? Ini pertanyaan yang sering gue tanyain. Dari Salman bin Amir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzirrahimi isnatani sadaqatun wasilatun.
Kenapa kepada kerabat itu harus ditekankan ketika ada kerabatnya yang yatim atau miskin? Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah, bahwa bersedekah kepada fakir miskin yang tidak ada hubungannya, ya, fakir miskin secara umum itu adalah sedekah, nilainya sedekah. Wa 'ala dzirrahimi isnatan, sedangkan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat itu akan mendapatkan dua keutamaan. Shadaqatun wasilatun, yang pertama itu nilainya sedekah, yang kedua nilainya itu sebagai silaturahim. Jadi sedekah kepada fakir miskin atau kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan itu akan bernilai dua, sebagai sedekah dan juga sebagai silaturahim atau bentuk dari menghubungkan tali silaturahim tadi. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya firman Allah taala di dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, au miskinan dza matrabah, atau kepada fakir miskin, dza matrabah artinya itu fakiran mudqi'an lasiqan biturab. Maksudnya orang fakirnya benar-benar matrabah itu fakir banget ya. Bahkan dia itu sering nempel dengan tanah, maksudnya sering tidur di tanah. Nah, ya, kita diperintahkan untuk memberikan makan juga kepada orang-orang fakir yang seperti ini. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, za matrabah huwa al-matruhu fit tariq alladhi la baita lahu. Nah, artinya za matrabah, kita disuruh memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang matrabah, kata Ibnu Abbas, yang dia itu terdampar di jalanan, yang tidak memiliki rumah, ya, tidak memiliki rumah. Jadi hidupnya itu di jalanan, di jalanan, nggak punya rumah. Nah, orang-orang seperti ini maka ya diperintahkan untuk banyak-banyak diberi makanan. Wala syai'a baqihi fi minat turab, dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa kecuali dari tanahnya yang ia pijak atau yang ia jadikan tempat tidur. Nah, nggak ada tikernya, nggak ada alas apapun, dia tidur di tanah. Nah, kemudian dan dalam riwayat, ya, arti dari za matrobah, ya, arti dari za matrobah ini adalah alladzi lasiqa bid-daq'a minal faqri wal hajati laisa lahu syai'un. Jadi dia itu yang selalu bersinggungan dengan tanah karena karena sangat fakirnya dia dan sangat membutuhkannya dia. Tidak ada sesuatu antaranya, ya, di antaranya. Nah, dalam riwayat juga disebutkan huwa al-ba'idu at-turbah. Al-ba'idu turbah maksudnya dia itu orang asing, bukan orang penduduk situ asli. Dia orang yang musafir atau orang yang merantau, ya, yang dia itu bukan penduduk asli situ, ya. Dan Ibnu Abi Hatim juga mengatakan demikian, al-ghariba an watanihi. Jadi al-ba'idu turbah itu adalah orang yang asing di dalam negeri itu, bukan penduduk asli situ. Jadi dia orang pendatang yang hidupnya terlunta-lunta. Nah, kemudian Ikrimah berkata, huwal faqirul madyunu al-muhtaj. Za matrabah, kata Ikrimah, adalah orang fakir yang terlilit hutang, yang sangat membutuhkan. Yang terlilit hutang lagi sangat membutuhkan. Nah, kemudian menurut Sa'id bin Jubair, dia adalah alladzi la ahada lahu. Jadi za matrabah ini menurut Sa'id bin Jubair adalah orang yang tidak memiliki siapa-siapa, sebatang kara, ya, sebatang kara. Kemudian menurut Ibnu Abbas
Sa'id, Qatadah dan Muqatil dan Ibnu Hayyan ya mengartikan dza matrabah huwa dzul iyal. Ya, dza matrabah itu adalah mereka yang memiliki banyak anggota keluarga. Nah, yang fakir lagi banyak atau memiliki banyak anggota keluarga. Dan makna-makna ini kata Ibnu Katsir adalah berdekatan. Intinya adalah orang-orang miskin yang sangat membutuhkan, Nah. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Kemudian ya, dia adalah orang-orang yang beriman ya. Apabila dia adalah orang-orang yang beriman, maksudnya summa ma'ahadil awsaf al-jamilah at-tahirah mu'minun biqalbihi muhtasibun thawaba dzalika indallahi azza wa jalla ya. Walaupun keadaannya demikian ya, demikian yang sangat sangat kekurangan ya dari yang setelah disebutkan, dari fakir, dari miskin, dari orang yang kelaparan, kehausan, tapi walaupun sifat-sifat mereka itu yang tadi disebutkan sangat indah ya, sangat indah, akan tetapi dia tetap masih beriman dengan hatinya. Jadi dia bukan orang yang mungkir ya atau ingkar. Nah, dia bukan orang yang ingkar, tapi dia tetap hatinya beriman kepada Allah dan selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat lain, "Waman aradal akhirata wa sa'ala sa'ya." Siapa yang menginginkan negeri akhirat ya, lalu dia berusaha untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, sedangkan dia juga orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura, maka sesungguhnya usaha mereka itu diapresiasi, diberi syukur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam ayat lain, man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman ya. Maka itu juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah di ayat berikutnya, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dan mereka selalu saling menasihati dalam kesabaran, juga saling menasihati dalam kelembutan. Maksudnya kana minal mu'mininal amilina shalihah, mereka adalah orang-orang ya mukmin yang beramal soleh, yang selalu menasihati dalam kesabaran, ala adan nas ya, terhadap keburukan manusia, wa ala rahmah, dan terhadap kasih sayang mereka. Dan ini sesuai dengan yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling berkasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang ya yang berada di bumi, maka ya kalian akan dikasihi oleh siapa saja yang ada di langit. Maksudnya malaikat ya. Ya, di antaranya adalah malaikat akan mengasihi kalian ya. Kemudian dalam hadis lain, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak menyayangi manusia. Dan dalam riwayat lain, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kami dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami, maka dia bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan golonganku. Wa qauluhu ta'ala
ulaika ashabul maimanah. Jadi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, dan dia selalu menasihati dalam kesabaran, dalam kelembutan atau kasih sayang, maka mereka adalah ashabul maimanah, adalah orang-orang yang al-muttasifuna bihadhihi sifat min ashabil yamin, yang memiliki sifat-sifat yang baik ini, maka dia termasuk golongan al-yamin, golongan kanan ya. Golongan kanan. Maimanah maksudnya golongan kanan ya. Ya, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, dan orang-orang yang kufur, yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan kiri, ya, golongan yang berada di sebelah kiri. Naam. Alaihim narum muqsadah, maka bagi mereka golongan kiri ini adalah api neraka yang menyala. Muqsadah yang tertutup ya. Api neraka yang menyala yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muqsadah itu artinya mutbaqa alaihim fala mahida lahum anha wala khuruja lahum minha. Maka baginya orang yang kufur, orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dia akan masuk ke dalam api neraka, kemudian ditutup. Setelah ditutup berarti tidak akan ada yang bisa keluar dari api itu. Nah, kemudian ya berkaitan dengan orang-orang kafir ini, ada penafsiran dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, muqsadah memang artinya ya adalah mutbaqah. Arti dari muqsadah itu adalah mutbaqah. Ya, jadi api atau neraka yang tertutup. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan muqsadah itu adalah mughlaqatul abwab, atau pintunya yang tertutup ya. Masuk ke dalam api neraka yang pintunya nanti ditutup. Ya, tertutup, nggak bisa buka lagi. Kemudian Mujahid berkata ashabul bab bilughati Quraisy ay ahlaqah. Ya. Maksud dari Mujahid asadal bab ya. Kata asadal bab itu kalau kita artikan dengan bahasa orang Quraisy, maksudnya menutupnya. Ya sama, ya artinya muqsadah itu muhlaqah atau tertutup ya. Nah, kemudian ya Dhahak berkata tentang muqsadah, haitun la babalahu. Muqsadah kata Dhahak itu adalah haitun la babalahu. Jadi tembok yang tidak punya pintu. Atau pagar atau tembok yang tidak punya pintu, nggak ada pintunya, muqsadah, itu artinya muqsadah. Kemudian Qatadah berkata mengenai muqsadah juga, artinya adalah mutbiqatun fala daw'a fiha wala furja wala huruja minha. Ya, menurut Qatadah muqsadah artinya mutbiqah, ya, yang sudah dirapatkan, ditentukan, tidak ada cahaya, tidak ada lubang, dan tidak bisa keluar darinya. Ya, dan selama-lamanya di situ. Itu menurut Qatadah. Makna muqsadah menurut Qatadah seperti itu. Nah, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, dalam hal ini Abu Imran Al-Juni beliau berkata, apabila hari kiamat ya tiba, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh bikulli jabbarin wa kulli sultanin. Ya, Allah akan menyuruh setiap orang yang sombong, ya. Setiap orang sombong dan setiap setan akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang takut kepada manusia di dunia. Orang yang takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia di dunia, takut keburukan manusia. Fa'awthiqu bil hadis ya. Kemudian ya fa'awthiqu bil hadis fa'awthiqu bil hadid. Maka kemudian mereka akan diikat dengan besi. Summa umira bihim ila jahannam, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam jahannam.
Tsumma awsaduha alaihim ay atbaquha. Kemudian ya mereka atau diperintahkan untuk ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya neraka jahanam itu. Kemudian ia berkata, fala wallahi la tastaqirru afdamuhum ala qararin abada. Fala wallah, demi Allah, janganlah kalian tastaqir, menganggap remeh, aqdamahum, kaki-kaki mereka, ala qararin abada, terhadap ketetapan selama-lamanya. Ya, nggak boleh meremehkan. Ya, nggak boleh meremehkan. Wala wallahi la yanzuruna fiha ila adimi sama'in abada. Dan demi Allah, ketika mereka sudah seperti itu tidak akan melihat apa adimi sama'in. Tidak akan melihat langit atau kolong langit selama-lamanya. Wala wallahi la taltaqi jufunu a'yunihim hatta ghamdi naumin abada. Ya, dan demi Allah, ya kalian atau kamu taltak atau kelopak-kelopak jufun, ya kelopak-kelopak mata mereka tidak akan bertemu lagi, ya tidak akan berkedip lagi, maksudnya ya tidak akan saling bertemu kelopak matanya itu karena tidur selama-lamanya. Bukan khamdinaumin ya, karena seperti orang tidur selama-lamanya. Maksudnya kelopak matanya nggak akan bertemu lagi ya, tidak akan bertemu. Kalau orang tidur kan kelopak matanya nempel rapat, tapi di sana di neraka dia tidak akan merapat lagi selamanya kelopak matanya. Kenapa? Karena disiksa. Dia disiksa, nggak ada yang tidur, disiksa nggak ada yang merem, nggak ada, disiksa yang melotot semuanya, ya semuanya melotot. Kelopak nggak akan bertemu selamanya. Sesama kelopak matanya dia nggak akan bertemu selamanya. Wala wallahi la yadzuquna fiha barida syarabin abada. Dan demi Allah mereka tidak akan merasakan minuman yang dingin selamanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Naam. Jadi demikian ikhwah dan akhwat rahimaniyallahu wa iyyakum tentang ya tafsir surah Al-Balad ini. Dan intinya tadi ya di ayat-ayat terakhir tadi ya, bahwa orang beriman itu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Yang beriman dia akan memperhatikan tadi yang sampaikan bahwa ya aw miskinan dza matrobah, yatiman dza makroba, aw miskinan dza matrobah, itu akan diperhatikan benar oleh orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang kufur nggak akan peduli dengan ayat-ayat Allah ini, dengan ayat-ayat Allah, perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya inilah akhir dari tafsir surah Al-Balad, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita selesai dari tafsir Al-Balad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke surah berikutnya, ikhwan dan akhwat? Belum, Ustaz. Ya, baik. Nah, jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan tentang muqaddimah ya, atau awalan di surah Asy-Syams. Ya, surah Asy-Syams. Setelah surah Al-Balad adalah surah Asy-Syams berikutnya. Ya, surah Asy-Syams berikutnya, namun mungkin kita ya sekedar kita sekedar mencoba membahas tentang muqaddimahnya untuk pertemuan ini. Nah, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, ya surah Asy-Syams itu termasuk ke dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, dan perlu diperhatikan juga ikhwan dan akhwat sekalian, ya umumnya perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah mungkin perlu diperhatikan ikhwan sekalian. Ya, umumnya itu
kalau surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu umumnya pendek-pendek, ya, ayatnya pendek-pendek. Itu secara umum ya, secara umum. Surah Makkiyah secara umum itu ayatnya pendek-pendek. Nah, berbeda dengan Madaniyah, ya, surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, beda. Ya, umumnya ayat-ayat Madaniyah itu ayatnya panjang, ya, ayatnya panjang-panjang. Itu yang pertama ya, perbedaannya. Kemudian yang kedua, umumnya surah-surah Makkiyah itu pembahasannya atau ya maudhu, ya pembahasannya, pembahasannya itu tentang perkara akidah, ya tauhid dan sebagainya, keimanan, tauhid dan sebagainya itu dibahas di surah-surah Makkiyah. Ya, makanya tentang hari kiamat kan masalah keimanan, tentang hari kiamat, tentang kehidupan atau tentang awal mula penciptaan, itu semuanya berkaitan dengan akidah, Dan ini dibahas di surah-surah Makkiyah. Adapun umumnya ya surah yang yang menunjukkan tentang Madaniyah, kategori Madaniyah adalah surahnya berbicara tentang hukum, ya, hukum dan muamalah dan jihad, ya, hukum, muamalah dan jihad. Itu surah-surah Madaniyah. Ya, karena ketika di Mekah memang Nabi SAW nggak diperintahkan untuk berjihad, nggak diperintahkan untuk melakukan hukum-hukum yang banyak, enggak, tapi dikuatkan masalah akidahnya. Nah, kemudian surah-surah Makkiyah, kebanyakan surah-surah Makkiyah, mayoritas atau umumnya surah Makkiyah itu ditujukan untuk orang-orang yang mengingkari, ya, atau untuk orang-orang yang susah, ya, mungkir atau ingkar dari orang-orang kufur Quraisy, ya, orang kafir Quraisy atau yang sebagainya. Jadi kenapa pendek? Ya, kenapa berkaitan tentang akidah? Karena yang diajak bicara atau yang dituju itu mayoritas orang-orang kafir Quraisy, ya, atau kafir yang lainnya lah, ya, ahlu kitab, kafir Quraisy yang benar-benar ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan surah-surah yang diturunkan di Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah, berbeda, ya. Kenapa? Karena ya yang diajak bicara itu rata-rata di Madaniyah itu orang-orang yang sudah beriman. Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan kebanyakan mereka dipanggil karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Nah, itu 3 tanda, ya, ciri atau perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, masih ada ciri yang lain tapi tidak tambahkan, ya, cukup 3 aja tadi, ya, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah tadi rata-rata ayatnya pendek, sedangkan Madaniyah panjang. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah itu berbicara mayoritas tentang masalah akidah, beriman kepada kebangkitan, beriman pada hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasul, itu semuanya tentang masalah akidah. Berbeda dengan Madaniyah. Kebanyakan berbicara tentang hukum, tentang muamalah, tentang jihad dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, surah Makkiyah itu rata-rata, ya, yang diajak bicara itu orang-orang yang ingkar dari orang-orang Quraisy dan sebagainya. Sedangkan Madaniyah yang diajak bicara atau yang artinya mukhatab itu yang diajak bicara oleh Allah adalah orang-orang yang beriman yang ada di Madinah. Nah, ya, berkaitan tentang surat Asy-Syam tadi, ya, Asy-Syam termasuk golongan surat Makkiyah, surah yang diturunkan di sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan sudah berlalu di sini dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW
ya Rasulullah SAW itu bersabda kepada Mu'adz ya ketika beliau mengimami manusia dengan bacaan yang panjang, maka Nabi katakan kepada Mu'adz, ya apakah engkau tidak bisa sholat dengan sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha, atau kemana saja kamu terhadap ya surah-surah yang pendek ini, yaitu surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Asy-Syams, surah ya Al-Lail dan yang semisalnya. Kemana saja kamu dari surah-surah ini? Ya, ketika Mu'adz mengimami manusia dengan surah yang panjang, ada orang atau ada salah satu orang yang akhirnya keluar dari sholat berjamaah itu sholat sendirian. Kemudian ketika selesai sholat, ya ada yang menceritakan kepada Mu'adz bahwa tadi ada orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama kita. Kata Mu'adz, dia adalah orang munafik. Tapi kemudian ketika sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika ditanyakan kenapa kamu ya memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama Mu'adz, katanya saya adalah orang yang memiliki keperluan, orang yang memiliki kebutuhan ya yang nggak tahu ya pastinya itu apa. Ya ada yang mengatakan dia akan pergi ke kebunnya untuk mengairi atau apa ya, wallahu alam, tapi punya keperluan. Sedangkan Mu'adz mengimami manusia dengan surat yang panjang, maka aku memisahkan diri dari bermakmum dengannya. Nah, kemudian baru setelah itu Mu'adz dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz dinasihati oleh Nabi, ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah bagi manusia? Kata Nabi. Ya, apakah engkau mau jadi tukang fitnah bagi manusia? Ya, kalau kamu mengimami manusia, maka ya salatlah dengan Sabbihisma Rabbikal A'la, dengan Asy-Syamsi wadduhaha, dengan Al-Laili idza yaghsha. Nah, itu yang beliau nasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa diperhatikan ya bagi orang-orang yang mengimami, orang-orang yang jadi imam, tidak sekedar ya bermodalkan suara bagus, tidak sekedar ya dia memiliki banyak hafalan, tapi juga harus tahu tentang aturan-aturan menjadi imam. Di antaranya tadi harus melihat kondisi makmumnya, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada yang memiliki kebutuhan dan sebagainya. Maka tidak boleh ketika sholat berjamaah itu memanjangkan bacaan yang sangat panjang. Juga termasuk diantaranya ya apa? Ya ketika sholat taraweh ya, sholat taraweh, nah jangan ditambahkan melebihi kemampuan pada umumnya manusia. Nah, ya jadi yang sedang saja ya, yang sedang saja. Nah, jadi bukan cuma bermodal hafalan yang banyak, kemudian bacaan yang indah saja cukup menjadi imam yang mantap, bukan seperti itu. Tapi dia harus tahu tentang aturan, tentang adab, tentang syarat-syarat menjadi imam. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang kita pelajari di sore hari ini. Ya, kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ya insya Allah nanti juga akan ada kuis ya, ikhwah dan akhwat ya. Jangan lupa, silakan dikerjakan. Sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.